Ini yang sudah pernah melihat etalase kajian hukum tata bumi di podcast-podcast sebelumnya. Nah, ini sebagai kelanjutan dari apa yang saya rintis. Kali ini para pemirsa akan kembali melihat versi lain dari etalase pemikiran yang akan disampaikan oleh mahasiswa Magister Ilmu Hukum Sumber Daya Alam kelas 2024 ya kalian ya. Oke, nah eh pemirsa, ketiganya sudah mempersiapkan nih ya masing-masing core topik yang akan di apa akan dibagi kepada kita dalam kesempatan ini. Nah, nanti yang pertama, isu pertama itu akan dibawakan oleh Stasia Feby Priscilia akan membicarakan tentang persoalan bank tanah. Kemudian yang kedua, Desrina Rosdiandra ini akan eh, mengingatkan kita akan apa permasalahan ya yang agak tragis, tragedi di Rempang itu. Nah, ini semakin menarik karena kemudian yang ketiga nanti akan dilanjutkan oleh Cornelius Esdran Yeheskil yang akan mengulas masalah kaitan dengan alih fungsi tanah pertanian para pemirsa. Ya, jadi eh, menarik untuk kita ikuti. Lah, namun mungkin juga saya harus sampaikan nih dari gambar yang background ini, ya, itu di tengah-tengah itu ya ada Garuda Pancasila. Ya, ini saya foto, saya dapatkan di suatu tempat. Kemudian kiri kanan itu ada gambar wayang itu. Nah, itu kita bayangkan hari ini dunia ini dipenuhi dengan eh, dua simbol wayang itu. Ya, mungkin karena tidak semuanya berasal dari Jawa, karena saya yang paham betul. Ya, ini kalau di belakang kita nih, ya, Stasia, Dea, dan Kil, itu kalau yang di belakang kita nih ngadep layar nih ada, itu Dorna. Yang satunya si siapa itu? Rahwana. Ya, Dorna melambangkan watak manusia yang pintar tapi licik dan dia menggunakan kelicikannya untuk memecah belah, untuk mengacaukan. Nah, sebaliknya Rahwana itu menunjukkan ya simbol kekuatan besar. Nah, hari ini yang sedang terjadi gejolak di luar sana, di dunia sana, itu refleksi dari watak-watak seperti itu. Nah, kita di tengah ini Pancasila karena kita yaitu eh, keduanya itu berdampingan ya, berdampingan ya menjepit katakanlah Pancasila. Nah, kita ini sebagai yang belajar hukum ya toh, ya guru norm kita Pancasila. Nah, bagaimana kita yang belajar hukum ini bisa menjelaskan ya dengan konsep tata bumi itu. Nah, itu saja. Jadi supaya juga menjadi apa pembuka dari saya. Nah, tapi saya yakin pemirsa pasti sudah tidak sabar untuk mendengar isu-isu menarik yang akan disampaikan oleh ketiga ya narasumber kita hari ini. Jadi mahasiswa juga bisa jadi narasumber gitu ya. Itu saya jadi yang moderator atau yang menanyakan. Nah, saya kira kita berikan kesempatan kepada Stasia Feby Priscilia untuk menyampaikan secara runtut, slow aja, santai saja, tidak usah buru-buru ya. Ya waktunya antara 7 sampai 10 menit. Nanti sama buat dia 7 sampai 10 menit, Cornelius Kill juga nanti eh, sama alokasi waktunya. Nah, nanti akan kita lanjutkan dalam ya, diskusi pendalaman dari masing-masing topik itu. Saya kira silahkan saatnya untuk Stasia.
Baik, Pak Parjo, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Pak Parjo dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Stasia Feby Priscilia, selaku mahasiswi Magister Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Sumber Daya Alam Angkatan 2024. Dan pada malam hari ini, saya akan membahas sedikit terkait dengan Bank Tanah dan kontroversinya, tinjauan kritis dari perspektif hukum tata bumi. Mungkin terkait dengan hal ini, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, terkait dengan hal ini, mungkin saya akan membahas terkait dengan isu atau permasalahan yang ada dalam bank tanah. Nah, berangkat dari kelanjutan adanya bagian keempat dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang pertanahan yang secara spesifik diatur dalam pasal 125 hingga pasal 135, pemerintah Indonesia itu telah menerbitkan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah atau yang seringkali dikenal dengan Bank Tanah. Nah, sebagai dasar hukum dari pembentukan Badan Bank Tanah atau Bank Tanah, PP 64 tahun 2021 juga mengatur secara rinci terkait dengan tugas serta fungsi yang ada dalam Bank Tanah. Seperti halnya Bank Tanah itu dikhususkan untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk beberapa keperluan, seperti kepentingan umum, lalu ada kepentingan sosial, ada kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta yang terakhir adalah reforma agraria. Nah, sebagai badan khusus yang mengelola tanah, Bank Tanah juga berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, dan pengelolaan pemanfaatan dan pendistribusian tanah, serta dalam menjalankan fungsi tersebut, Bank Tanah juga memiliki beberapa tugas, seperti melakukan perencanaan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, lalu melakukan perolehan tanah yang dapat bersumber dari penetapan pemerintah dan pihak lain, lalu ada juga tugasnya untuk melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung. Ada juga tugas yang lain, yaitu melakukan pengolahan tanah dari kegiatan pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan, dan pengendalian tanah, lalu melakukan pemanfaatan tanah melalui kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain, serta melakukan pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah. Nah, saya menilai bahwa dari segi regulasi PP 64 tahun 2021 memang tujuan dari pemerintah itu adalah membentuk suatu badan khusus yaitu Bank Tanah dan memang ditujukan untuk menjawab kebutuhan strategis dalam pengelolaan dan penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam lebih lanjut, saya juga menilai bahwa pemerintah Indonesia pun sendiri telah menegaskan bahwa bank tanah ini telah bersifat transparan, akuntabel, dan non-profit. Namun dalam implementasinya, saya melihat bahwa tujuan dari segi regulasi bank tanah ini, walaupun terkesan positif, tapi dalam implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan. Dan tantangan ini juga saya lihat terdapat dalam adanya konflik dari masyarakat terkait dengan keberadaan bank tanah ini serta minimnya partisipasi masyarakat. Dari beberapa berita yang saya temukan pasca diterbitkannya PP 64 tahun 2021, banyak sekali masyarakat yang protes atau mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review terkait dengan PP 64 tahun 2021 ini. Masyarakat juga menilai bahwa gugatan ini mencakup pengujian uji formil dan material agar PP Bank Tanah itu bisa dibatalkan. Kemudian koalisi dari 11 organisasi masyarakat juga mengajukan gugatan yang sama dan dinilai PP 64 tahun 2021 ini telah memperkuat legitimasi hukum dan operasionalisasi bank tanah yang justru memperkuat inkonstitusionalitas dari PP 64 tahun 2021 dan praktiknya di lapangan. Nah, berangkat dari hal tersebut, saya mencoba untuk menelaah kembali keberadaan dari bank tanah dalam perspektif hukum tata bumi. Dan saya melihat bahwa keberadaan dari bank tanah ini memang ditujukan sebagai instrumen kebijakan pengelolaan tanah Indonesia yang memang saya nilai bertentangan dengan apa yang terdapat dalam hukum tata bumi. Saya menilai bahwa bank tanah itu seharusnya dapat menjamin pengaturan tanah secara terencana, adil, dan berkelanjutan. Dalam implementasinya justru tidak sejalan dengan hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum agraria nasional. Nah, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU PA yang menegaskan bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang artinya penguasaan dan pemanfaatan tanah itu tidak hanya untuk kepentingan individu, tapi juga harus memberikan manfaat bagi kemampuan rakyat dan kepentingan umum. Namun dalam praktiknya saya menilai bahwa implementasi di bank tanah itu justru cenderung mengedepankan kepentingan pembangunan ekonomi melalui percepatan pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur dan investasi saja yang seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat. Nah, lebih lanjut lagi, saya juga menilai bahwa
Pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional juga diiringi dengan pemberian ganti kerugian yang tidak layak dan memunculkan probabilitas terjadinya monopoli penguasaan tanah oleh pemodal besar sehingga memperparah ketimpangan yang terjadi. Selain itu, saya juga melihat bahwa permasalahan lain yang ditemukan dalam bank tanah ini adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan tanah oleh bank tanah. Nah, saya menilai bahwa bank tanah itu seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola tanah secara terbuka. Namun dalam implementasi saya juga menemukan bahwa minimnya akses informasi publik atau masyarakat terhadap data tanah yang dikelola oleh bank tanah. Nah, hal ini tentu saya menilai juga bahwa terdapat berpotensi untuk menimbulkan hal-hal lain seperti korupsi, manipulasi data, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga menilai bahwa mekanisme pembebasan lahan yang sering dipaksakan tanpa ganti rugi yang layak juga menimbulkan konflik di masyarakat. Masyarakat juga menilai bahwa keberadaan bank tanah ini itu tidak sejalan dengan perspektif hukum tata bumi yang seharusnya bank tanah dapat menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat adat serta pemilik tanah tradisional melalui prinsip free, prior, and informed consent juga. Nah, kemudian saya juga menilai bahwa idealnya keberadaan bank tanah ini harus beroperasi secara terbuka dan memberikan akses informasi yang memadai kepada publik mengenai data tanah yang dikelola. Namun dalam implementasi juga minimnya transparansi itu menciptakan ruang yang lebih besar lagi dan berpotensi juga bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan akses yang lebih free atau lebih mudah diakses terkait dengan data tanah tersebut. Nah, berdasarkan beberapa hal tersebut, saya juga menilai bahwa idealnya bank tanah memang harus berfungsi sebagai penyeimbang antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat sesuai dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, saya juga menilai bahwa masih diperlukan adanya penguatan dari sisi regulasi yang menjamin bahwa pengelolaan bank tanah itu benar-benar mengutamakan fungsi sosial tanah, termasuk dalam mekanisme partisipasi publik, pengawasan hukum yang ketat, serta penegakan hukum bagi pelanggaran hak atas tanah masyarakat. Nah, tanpa perubahan yang mendasar itu, saya menilai bahwa bank tanah memang masih berisiko untuk menjadi alat yang justru melemahkan prinsip-prinsip dasar UPA serta alih-alih untuk mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan sebagaimana ada dalam perspektif hukum tata bumi. Mungkin demikian presentasi saya bisa dilanjutkan ke Desrina atau Pak Parjo. Terima kasih. Oke, Stasia, terima kasih penyampaiannya. Ya, dari itu tadi penyampaianmu, coba nanti juga harus dijelaskan kepada pemirsa ya bagaimana persoalan-persoalan itu bisa kita mitigasi ya dengan perspektif tata bumi kita. Jadi bahwa bisa dijelaskan firm ya, firm bahwa bank tanah itu ya sebagai salah satu tool ya dari kebijakan pertanahan yang seperti di dalam pasal 2 ayat 3 UPA itu sebagian dari bagian dari harmonisasi negara yang dilaksanakan kebijakan bank tanah itu bagaimana tuh ya bahwa itu harus menjamin seberapa besar kemakmuran rakyat, kebahagiaan rakyat. Jadi kalau bahasa singkatnya, bagaimana keberadaan bank tanah ini membahagiakan rakyat Indonesia, bukan pihak-pihak yang lain. Itu sebagai ultimate target. Ya, tolong nanti eh, stasiun nanti selesai presentasi kedua rekanmu nanti diulas ya tentang itu ya, Stasia ya, sambil Baik, Pak disiapkan. Parjo. Oke, terima kasih Stasia. Nah, sekarang giliran eh, Desrina nih yang akan berbagi dengan kita eh, menyampaikan kembali apa yang terjadi ya konflik di Rempang itu. Silakan Desrina, pelan-pelan saja ya silakan. Terima Baik, kasih. terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Parjo. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas perspektif tata bumi atas kasus Rempang. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan.
bentar. Maaf sebentar. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Ya, ya. Eh, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pulau Rempang yang telah dihuni secara turun-temurun oleh masyarakat adat Melayu dan komunitas lokal lainnya, yang menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional bertajuk Rempang Eco City. Proyek ini menimbulkan polemik karena melibatkan relokasi besar-besaran atas nama investasi. Kasus ini tidak hanya menunjukkan konflik antara warga dan negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pengelolaan tanah oleh negara seringkali abai terhadap prinsip partisipasi, hak adat, dan keadilan sosial. Perspektif hukum tata bumi membantu kita memahami bahwa tanah ini bukan sekedar objek ekonomi, tetapi merupakan ruang hidup dan bagian dari martabat manusia. Seperti yang sudah terlihat, masyarakat ini menolak relokasi, bukan investasi. Dan penolakan relokasi tersebut itu memiliki justifikasi bahwa mata pencaharian warga setempat yang merupakan nelayan, yang mana apabila relokasi dilakukan akan menghambat akses masyarakat. Dan yang kedua ini terdapat kuburan dan tanah leluhur yang telah ada sejak lama dan juga terdapat selisih paham dan perbedaan perspektif antara masyarakat asli Rempang dan masyarakat pendatang terkait dengan relokasi. Lebih lanjut, permasalahan hukum dalam kasus Rempang sendiri ini berakar pada konflik agraria struktural yang muncul akibat tumpang tindih penguasaan tanah antara masyarakat adat Rempang yang telah secara historis bermukim selama puluhan hingga ratusan tahun dengan klaim pengelolaan sepihak oleh Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Masyarakat adat Rempang sendiri ini menempati wilayah tersebut berdasarkan penguasaan secara turun-temurun yang tidak selalu teradministrasi secara formal, tetapi memiliki legitimasi historis, sosiologis, dan kultural yang kuat. Di sisi lain, BP Batam mendasarkan klaim pengelolaannya pada Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 yang memberikan hak pengelolaan atau HPL atas Pulau Batam. Selanjutnya keputusan itu diperkuat juga dengan Kepres Nomor 82 tahun 1992 dan SK Menteri ATR BPN Nomor 9 tahun 1993 yang memasukkan Pulau Rempang dan Galang ke dalam kawasan pengelolaan mereka. Konflik ini kemudian mencuat dalam konteks pembangunan Rempang Eco City, yaitu berupa proyek strategis nasional yang menargetkan relokasi paksa terhadap belasan ribu warga demi pembangunan kawasan industri dan investasi asing. Dari sisi konstitusional dan hukum agraria, permasalahan ini menyentuh banyak aspek krusial. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh pendapat Prof. Maria Sumarjono, doktrin hak menguasai negara tidak dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan absolut, melainkan tanggung jawab negara atas tanah harus dibatasi oleh prinsip nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara atas kepemilikan, kehidupan yang layak, dan pengakuan masyarakat hukum adat.
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri, secara eksplisit diakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat melalui pasal 3, yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat harus tetap memperhatikan ketentuan nasional dan tidak boleh diabaikan. Dalam konteks Rempang, pelaksanaan penggusuran terhadap masyarakat adat tanpa pengakuan terhadap hak ulayat mereka merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap UU-PA dan semangat konstitusional. Bahkan jika tanah tersebut diklaim sebagai HPL, pelaksanaannya tidak boleh menghapus hak-hak komunal dan partisipatif masyarakat atas nama proyek pembangunan yang tidak berbasis dialog dan musyawarah. Lebih jauh, pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kebersamaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Namun dalam praktiknya, proyek Rempang Eco City ini cenderung menunjukkan paradigma otoritarianisme pembangunan, yaitu ketika pembangunan dijalankan tanpa ruang bagi aspirasi rakyat dan justru mengorbankan komunitas lokal demi kepentingan segelintir elit dan investor. Dalam kerangka hukum tata bumi sendiri, tanah tidak hanya dimaknai sebagai objek kepemilikan, tetapi sebagai ruang hidup yang menyatukan dimensi sosial, ekologis, budaya, dan spiritual masyarakat. Hukum tata bumi menempatkan manusia sebagai subjek utama, sebagai khalifah di bumi, yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni antara tatanan sosial dan ekologis. Dalam kasus Rempang sendiri, tindakan negara yang mengabaikan dimensi sosial ekologis dalam merancang pembangunan industri di atas tanah ulayat masyarakat adat tidak selaras dengan prinsip dasar tata bumi. Pembangunan tidak boleh hanya berbasis proyek teknokratik dan nilai ekonomi sesaat, tetapi harus memperhatikan struktur sosial lokal, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta menjamin keberlanjutan lintas generasi. Tanah dalam sistem hukum Indonesia telah diakui memiliki fungsi sosial yang mengharuskan setiap pemanfaatan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara adil. Lebih jauh lagi, paradigma tata bumi ini mendorong perencanaan ruang dan penguasaan tanah yang berbasis keadilan spasial dan distributif, yang sejalan dengan prinsip kebersamaan, keberlanjutan, dan demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita. Hukum tata bumi tidak hanya mengatur apa yang dibangun, tetapi juga siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut. Ketika tata kelola tanah dilakukan tanpa memperhatikan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak dan tidak menjamin akses yang adil terhadap sumber daya ruang, maka negara telah menyimpang dari mandat konstitusional dan nilai dasar Pancasila. Selain itu, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila semestinya menjadi rujukan etis utama dalam pengambilan kebijakan. Bung Karno sendiri menegaskan bahwa di atas tanah air Indonesia kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Muhammad Hatta juga menambahkan bahwa sistem hukum dan ekonomi nasional harus berpihak pada perasaan keadilan rakyat banyak, dan bahwa tanah tidak boleh menjadi alat pemerasan, melainkan alat produksi yang adil. Dengan mengabaikan hak masyarakat adat Rempang atas tanahnya, negara beresiko mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa dan falsafah ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Lebih lanjut, dukungan normatif terhadap reformasi struktural dalam kebijakan agraria juga diperkuat melalui TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. TAP tersebut secara tegas meminta pemerintah untuk mengevaluasi seluruh peraturan dan kebijakan yang bertentangan dengan semangat pembaruan agraria, serta menyelenggarakan proses pembaruan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks Rempang, penggusuran masyarakat adat demi investasi global seharusnya menjadi bahan evaluasi kritis oleh pemerintah dan DPR, sebagaimana mandat TAP MPR tersebut.
Dari sudut pandang multidisipliner, kasus Rempang juga menimbulkan persoalan serius di bidang sosial, ekonomi budaya, dan ekologi. Tanah merupakan basic need, sebagaimana dijelaskan dalam Hierarchy of Needs oleh Abraham Maslow. Tanpa tanah, masyarakat kehilangan keamanan, identitas sosial, dan tempat tinggal. Sementara itu, Amartya Sen dalam Development as Freedom menekankan bahwa pembangunan sejati adalah yang memperluas kebebasan substantif rakyat, termasuk hak atas sumber daya ekonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika pembangunan justru mempersempit ruang hidup dan meminggirkan masyarakat adat, maka negara gagal mewujudkan pembangunan yang adil dan demokratis. Akhirnya, dari perspektif budaya, tanah bagi masyarakat adat Rempang bukan sekedar aset ekonomi, melainkan ruang spiritual dan simbol identitas kolektif. Penghilangan hak komunal atas tanah tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai lokal sama dengan kekerasan struktural terhadap kearifan lokal dan bertentangan dengan semangat UUPA serta prinsip hukum agraria nasional kita. Terakhir, hukum tata bumi ini mengajarkan bahwa pembangunan yang mengorbankan hak-hak rakyat bukanlah pembangunan yang sahih secara moral dan konstitusional. Kasus Rempang tersendiri mencerminkan bahwa negara harus menjalankan fungsi pengelolaan tanah bukan hanya berdasarkan aspek administratif, tetapi juga dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kelestarian ekologis. Dengan demikian, rule of law dalam tata kelola agraria akan bertransformasi menjadi rule of justice yang sejati. Eh, Mungkin sekian penataran dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dea, Desrina, terima kasih. Ya, nah jadi eh, itu tadi. Tapi sekali lagi nanti ya saya minta sedikit didalami seperti Stasia Feby juga tadi. Jadi buat ternyata intisarinya di situ ternyata warga tidak menolak, ya, tidak menolak investasi, tapi menolak penggusuran katakanlah. Nah, singkatnya nanti dia dipikirkan ya dari perspektif tata bumi itu sikap pemerintah ini sebenarnya harus seperti apa nih, gitu. Nah, tentu saja kita di Fakultas Hukum ya tentu kita harus menyampaikan ini kepada pemerintah ya bahwa inilah perspektif tata bumi yang bisa kita lihat di eh, pasal-pasal awal Undang-Undang Pokok Agraria itu. Gitu antara pasal 1 pasal 2 udah bolak-balik itu aja nanti. Nah, itu nanti bagaimana di Serina dari susunan tata bumi itu, struktur tata bumi yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu menjadi respon yang tepat. Nah, ini dalam kesempatan ini juga kalau nanti ditonton oleh para pembuat kebijakan, nah mereka tersadarkan gitu ya. Jadi tetap harus taat hukum. Apa yang ada di balik hukum itu juga mereka harus pahami. Jadi nggak boleh punya referensi lain. Kalau bahasa kita ada catatan kaki atau ada bibliografi yang lain selain yang sudah ditetapkan di dalam pasal-pasal UPA itu khususnya pasal 1 dan pasal 2 itu ya. Ya, gitu ya. Dia ya nanti setelah selesai semuanya nanti balik lagi ya. Tadi Stasia nanti ulasan pendalamannya ke dia. Nah, tentu yang terakhir nanti Cornelius ya Kill, tapi Kill harus presentasi dulu. Wah, nanti baru giliran putaran keduanya nanti tentu akan juga menarik untuk kita dengar pemirsa. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ini ke pemaparan dari Cornelius. Silahkan, Kil. Baik, terima kasih Pak. Eh, saya izin share screen. Stasia, minta tolong. Oke, boleh minta tolong di full screenin, Stas?
di sebelah kanan, paling kanan. Ini titik 3, ya, prison. Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam, dosen tata bumi yang kami hormati, Pak Dr. Suparjo Sujadi, SHMH, serta rekan-rekan saya itu Desrina dan Stasia, serta para hadirin semua yang menyaksikan video ini. Saya Cornelius Asranias Kiel, atau biasanya dipanggil Kiel. Pada kesempatan di podcast ini, saya ingin mengangkat satu isu yang sangat mendesak, namun kerap kali luput dari perhatian publik dan pembentuk kebijakan, yaitu terkait konversi tanah pertanian produktif menjadi kawasan perkotaan yang dalam pandangan hukum tata bumi merupakan bentuk ketimpangan spasial sekaligus ancaman terhadap keberlanjutan ekologis dan ketahanan pangan nasional. Next. Oke, baik. Di sini pertama-tama kita mesti pahami bahwa lahan pertanian produktif itu tidak sekedar tanah biasa. Ia adalah bagian dari sistem kehidupan yang menopang keberlanjutan sosial, ekologis, dan ekonomi masyarakat. Namun, ironisnya, lahan-lahan ini justru menjadi sasaran utama alih fungsi untuk keperluan pembangunan industri, keperluan pembangunan perumahan elit, hingga pusat perbelanjaan. Yang mana proses ini berjalan secara masif, sistematif, dan dalam banyak kasus legal secara formal, tetapi tidak sah secara moral dan ekologis. Yang jadi pertanyaan di sini adalah mengapa ini bisa terjadi? Yang mungkin juga para hadirin juga bertanya yang sama. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya perlindungan ruang yang memadai terhadap lahan pangan strategis dalam kerangka hukum tata ruang. Banyak daerah tidak menetapkan zona pertanian berkelanjutan secara eksplisit dalam RT RW mereka. Kalaupun ada, mudah sekali direvisi dengan dalih pembangunan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa logika pembangunan kita masih didominasi oleh logika pasar, bukan logika ekosistem ataupun prinsip keadilan tata ruang. Dalam hal ini, pendekatan hukum tata bumi penting untuk kita angkat. Yang mana tata bumi ini tidak hanya melihat tanah sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang berfungsi sosial, ekologis, dan spiritual. Yang mana sudah seringkali disampaikan oleh dosen kami, yaitu Pak Suparjo. Lalu, maka konversi lahan pertanian produktif bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan antar generasi. Lalu juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan prinsip integrasi kebijakan ruang yang merupakan pilar dari hukum tata bumi itu sendiri. Saya di sini ingin menekankan bahwa kegagalan negara dalam melindungi lahan pertanian produktif merupakan bentuk kelalaian konstitusional karena hak atas pangan, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas tanah bagi petani adalah hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Bahkan, jika kita menilik lebih dalam, ada unsur ketimpangan struktural di balik ini semua. Proyek-proyek strategis nasional atau kita kenal dengan PSN seringkali menyasar wilayah-wilayah yang subur. Sementara masyarakat lokal, terutama petani, justru tersingkir dari ruang hidupnya sendiri. Selain itu, kita juga menyaksikan bahwa lemahnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah, yang mana di dalam praktiknya banyak pemerintah daerah lebih berpihak kepada investor ketimbang rakyatnya sendiri. Yang mana instrumen pengendalian ruang seperti sanksi administratif, penghentian izin, bahkan rekomendasi pencabutan izin jarang sekali digunakan. Dalam perspektif hukum tata bumi, hal ini mencerminkan bahwa fungsi pengendalian ruang telah dikooptasi oleh kepentingan pasar. Dari sini kita harus menyadari bahwa permasalahan ini bukan sekedar konflik soal agraria ataupun kegagalan dalam penataan ruang. Ini adalah refleksi diri dari arah pembangunan nasional yang belum berpijak pada prinsip tata bumi. Artinya, di sini kita sedang membangun tanpa landasan etik ekologis yang kuat. Maka apabila kita biarkan ini terus terjadi, Indonesia akan menghadapi dua krisis besar sekaligus, yaitu krisis spasial dan krisis pangan. Yang mana yang sering sekali dikatakan oleh Pak Suparjo dalam kuliah-kuliah di tata bumi dan berbagai kuliah di mata kuliah lain, kalau misalnya ruang tidak ditata, maka hukum kehilangan pijakan. Itu yang saya tangkap, yang mana tapi kalau ruang ditata hanya demi investasi, hukum kehilangan keberpihakannya. Jadi sudah saatnya kita tidak lagi memandang tanah dan ruang hanya dalam kategori ekonomi, melainkan juga dalam kategori keadilan dan keberlanjutan. Dan itu semua dalam pandangan saya hanya bisa dijawab
jika hukum tata bumi menjadi kerangka utama dalam setiap kebijakan pertanahan dan pembangunan. Setelah tadi saya sudah memaparkan akar permasalahannya, di sini saya masuk ke analisisnya. Pertama, kita membutuhkan harmonisasi regulasi yang selama ini masih terpecah antara sektor pertanahan, ketahanan pangan, dan penataan ruang, yang mana 3 undang-undang kunci harus kita selaraskan, yaitu undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau kita kenal dengan UU PA, lalu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan undang-undang yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karena selama ini ketiganya berjalan dalam logika masing-masing tanpa satu paradigma pemersatu. Padahal dalam perspektif hukum tata bumi kita butuh satu kesatuan sistem hukum ruang yang menempatkan fungsi ekologis dan sosial tanah sebagai fondasi utama. Tanpa harmonisasi ini, yang terjadi adalah ketumpang tindihan, ruang abu-abu hukum, dan peluang manipulatif regulasi oleh para pemodal besar. Lalu untuk analisis yang kedua, saya di sini mengusulkan agar lahan pertanian produktif ditetapkan secara hukum sebagai area lindung agraria, yang mana konsep ini berbeda dari area lindung ekologis seperti hutan atau sempadan sungai. Nah, area lindung agraria berarti tanah-tanah yang memiliki fungsi vital dalam menjaga keberlanjutan pangan, menjaga kemandirian petani, dan keseimbangan antara ruang desa dan kota harus diberi status hukum yang tegas dan permanen sebagai ruang yang tidak boleh dialihfungsikan secara semena-mena. Ini bisa dimasukkan mungkin dalam revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 atau melalui instrumen peraturan pemerintah. Lalu yang ketiga, kita perlu melakukan reformasi mendasar dalam tata kelola ruang, yang mana selama ini tata ruang di Indonesia masih sangat proyek oriented, berbasis logika pembangunan fisik dan investasi. Yang kita butuhkan adalah tata ruang berbasis ekosistem dan daya dukung wilayah. Jadi sebelum kita membuka lahan untuk proyek apapun, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah ruang tersebut bisa menanggung beban ekologis tambahan, lalu apakah fungsi sosial ekologisnya lebih penting daripada nilai ekonominya. Itu maka pertanyaan harus dibangun dulu sebelum membuka lahan. Lalu untuk yang keempat, fungsi pengawasan dan penegasan hukum harus diperkuat. Maksud saya di sini adalah karena saat ini pelanggaran konversi lahan sering hanya dikenakan sanksi administratif ringan, bahkan seringkali tidak direspon sama sekali, maka kita butuh mekanisme yang kuat, baik itu secara administratif, baik itu perdata maupun pidana untuk menindak pelaku konversi ilegal, termasuk para pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam revisi RT/RW ataupun pemberian izin. Lalu untuk analisis yang terakhir itu terkait sebagai mungkin bisa menjadi rekomendasi. Di sini saya ingin mengusulkan kepada pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk menetapkan moratorium nasional terhadap konversi lahan pertanian pangan strategis, yang mana moratorium ini harus berbasis data spasial yang akurat dan bisa menjadi jeda penting bagi kita untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan nasional. Dan satu hal yang penting dalam hukum tata bumi, moratorium bukanlah bentuk pelambatan pembangunan, tetapi cara negara mengkoreksi arah pembangunan agar kembali kepada prinsip dasar, yaitu keberlanjutan, keadilan spasial, dan perlindungan ruang hidup warga negara. Maka sebagai penutup analisis saya di sini ingin mengutip prinsip dari Rule of Law for Nature yang pernah dibahas di kelas hukum tata bumi dan juga di kelas hukum lingkungan, yang mana dari prinsip ini yang saya kutip adalah tidak hanya bertugas mengatur relasi manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan ruang hidupnya. Maka dalam konteks ini, hukum harus menjadi penjaga ruang, bukan hanya pelayan modal. Semoga analisis saya ini, semua hal-hal yang saya paparkan, dapat menjadi renungan bersama, baik itu bagi para hadirin sekaligus, serta bisa menjadi dorongan bagi negara untuk kembali berpijak pada nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan ruang dan tanah. Boleh di next slide terakhir. Oke, di sini sebagai penutup dari pemaparan saya pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memikirkan ulang kepada siapa sebenarnya pembangunan ini ditujukan, apakah untuk memenuhi mimpi jangka pendek para pemilik modal atau untuk menjamin keberlanjutan hidup anak cucu kita di masa depan. Maka dalam pandangan hukum tata bumi, tanah dan ruang bukanlah sekedar benda mati yang bisa dikomodifikasi. Mereka adalah ruang kehidupan yang harus dikelola dengan rasa tanggung jawab lintas generasi. Dan untuk itu di slide ini saya ingin menutup dengan kata-kata Mahatma Gandhi,
The earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Yang mana kalau kita artikan di sini, bumi ini sesungguhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua selama kita tidak tamak. Konversi lahan pertanian ini secara ugal-ugalan bukan hanya bentuk keserakahan ruang, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap masa depan. Semoga dari forum ini kita tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan politik ruang yang lebih adil dan berkelanjutan. Karena seperti kata Pak Parjo yang saya tangkap, yaitu hukum tanpa tata ruang hanyalah administrasi, tapi hukum dengan tata bumi adalah visi hidup bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Gil, Cornelius. Nah, tapi nanti tolong diinikan ya. Sementara kan kalau isu alih fungsi ini, ya belakangan kita juga mengetahui bahwa ada model pengembangan lahan-lahan pertanian itu, tanah-tanah pertanian itu dengan model food estate tuh. Nah, kira-kira Gil bisa nggak nanti menjelaskan tuh ya dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi lah, ternyata ada semacam crash program nih dari pemerintah. Saya juga mengikuti beritanya, ternyata ya Presiden sudah mengumumkan bahwa kita akan swasembada pangan dalam waktu tidak terlalu lama. Dan gitu. Jadi artinya bahwa ada sebuah mitigasi berupa solusi swasembada pangan. Tapi bagaimana itu Kill nanti bisa menjelaskan itu dalam perspektif tata bumi, kaitan dengan persoalan-persoalan yang Kill sampaikan tadi ya. Nah, itu Baik, Pak. PR-nya buat Kill. Baik, Pak. Tapi tapi nanti ya kita kembali ke putaran awal lagi. Ya tentu pemirsa tidak sabar nih untuk mendengarkan apa yang kemudian menjadi insight dari apa yang disampaikan Stasia Feby Priscilia tadi kaitan dengan Bang Tanah. Tentunya harus bisa dijelaskan bagaimana itu konteksnya dengan tata bumi itu. Karena tadi isu transparansi segala macam, ya isu ekses-ekses ya dari perolehan tanah. Lah, padahal sudah kita bahas di tata bumi itu. Semua yang berperan dalam tata bumi itu manusianya, unsur sosial itu hanya satu kata, harus amanah. Nah, gimana ini dalam pandangan Stasia Feby? Silahkan Stasia Feby disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Parjo, dan untuk menjawab pertanyaan Pak Parjo tadi mengenai mitigasi risiko terkait dengan permasalahan pada bank tanah dalam perspektif hukum tata bumi, saya menilai bahwa perlu diterapkan beberapa langkah strategis yang selaras dengan prinsip hukum tata bumi. Yang pertama, saya menilai bahwa perlu dilakukan penguatan kerangka hukum dengan memastikan bahwa semua regulasi turunan, termasuk PP nomor 64 tahun 2021 dan peraturan turunan nantinya, itu tidak bertentangan dengan hukum tata bumi yang secara spesifik juga mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan secara khusus juga terkait dengan pasal yang mengatur soal fungsi sosial dari tanah dan hak masyarakat adat. Dan kedua, saya menilai bahwa perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang perlu ditingkatkan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik, termasuk akses terhadap data pengelolaan tanah, lalu laporan keuangannya, serta proses pengadaan lahan untuk mencegah Untuk mencegah terjadi korupsi dan manipulasi data. Dan yang ketiga, saya menilai bahwa perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang harus dijamin dalam setiap tahap pengambilan keputusan, terutama dengan menerapkan prinsip yang ada dalam hukum tata bumi seperti prinsip free, prior, and informed consent tadi, terutama untuk diterapkan bagi masyarakat adat serta pemilik tanah tradisional. Dan yang keempat, saya menilai bahwa perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan cepat serta tepat yang dibentuk untuk menangani konflik agraria, termasuk ganti rugi yang proporsional serta mediasi yang independen. Yang kelima, saya menilai bahwa perlu adanya pengawasan multi stakeholder yang melibatkan berbagai macam lembaga pemerintah, lalu melibatkan masyarakat sipil juga, mungkin dapat melibatkan akademisi untuk membantu memastikan bahwa bank tanah itu sudah beroperasi sesuai dengan mandatnya. Dan dengan pendekatan tadi, saya menilai bahwa bank tanah dapat berfungsi sebagai instrumen yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan tanah sekaligus untuk
meminimalisir resiko pelanggaran hak Hmm. masyarakat adat dan degradasi prinsip hukum tata bumi. Mungkin demikian Pak Parjo atas pertanyaannya. Ya, pemirsa. Nah ini kita dapat insight-nya dari Stasia Feby. Nah kalau bisa saya tangkap nih pesan dari Stasia Feby tadi dalam kerangka tata bumi. Ya, sadarlah adanya tata harmoni semesta ini sebagaimana ya kodrat atau takdir penciptaan manusia dan alam semesta itu yang tergambar jelas di pasal 1 UPA. Ya, gitu. Ya, jangan di jangan jangan tidak dilihat tuh kalau kita belajar hukum kan ya dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu tidak boleh kontradiksi. Apalagi turunannya tadi bahasanya Stasia Feby tadi kan tidak boleh. Nah itu pemirsa bisa aja. Jadi mudah-mudahan Bang Tanah dengan apa yang disampaikan Stasia Feby ini ya dengan memahami amanah dan tanggung jawab tadi mudah-mudahan benar-benar menjadi akselerator untuk memeratakan ya kesejahteraan masyarakat dan satu kata itu kebahagiaan yang harus muncul dari eh, pelaksanaan dari menguasai negara itu di dalam pasal 2 ayat 3 itu. Ya, itu. Terima kasih Stasia Baby akhirnya memberikan insight yang seperti itu saya kira. Nah, sekarang pemirsa juga pasti sudah menunggu nih dari dia tadi. Bagaimana tuh? Ternyata masyarakat Rempang itu tidak menolak investasi. Bahasanya di situ menolak relokasi. Ya karena prospeknya seperti apa? Bahwa harus relokasi itu tentu permasalahannya ya dalam tata bumi itu kan mereka harus terganggu harmoni hidupnya dengan sesama tetangganya bagaimana nanti kalau dipindahkan kaitan dengan lingkungan ekologis di situ mereka sudah sangat familiar, sudah sangat menyatu. Nah, itu yang disepelekan saya kira bahwa apa yang menjadi dasar konsepsi dasar UPA itu bahwa ada karakter hubungan manusia dengan tanah itu ya persis seperti tata bumi itu yang sifatnya magis religius ya. Itu kodrati itu betul bahwa ada sebuah hubungan yang erat, ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dinilai dengan uang atau materi katakanlah. Nah, coba bagaimana nih dari pemantik saya ini, kemudian Dea atau Desrina ini bisa menyampaikan tuh insight-nya dari topik konflik tanah di Rempang itu. Silahkan, Desrina. Baik, terima kasih Pak Parjo kesempatannya. Jadi memang menurut pendapat saya pribadi, konflik Rempang ini sangat disayangkan. Karena dalam tatanan hukum kita sendiri sudah dengan jelas, bahkan di dalam konstitusi, mengakui dan menghormati adanya masyarakat hukum adat. Dalam tatanan hukum agraria sendiri juga diakui hak ulayat masyarakat adat seperti itu. Akan tetapi pembangunan Rempang Eco City yang merupakan proyek PSN ini menurut saya kurang melakukan penghormatan tersebut seperti yang diamanatkan eh, perundang-undangan kita seperti itu. Dalam kasus ini juga dapat dilihat bahwa konflik ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan juga belum tercapainya kesepakatan seperti itu, Pak. Dalam kasus ini sendiri juga terdapat banyak kriminalisasi kepada masyarakat adat yang melakukan protes. Seperti pada bulan September 2023 itu terjadi bentrok antara masyarakat lokal dengan aparat gabungan TNI, Polri, dan Badan Otoritas Batam. Konflik-konflik seperti ini menunjukkan bahwa dalam tataran tata bumi, di mana manusia merupakan aktor kunci, dalam hal ini negara atau pemerintah belum, menurut pendapat saya pribadi, belum berkepribadian Pancasila.
berkepribadian Pancasila yang seperti apa, yaitu yang mengedepankan keadilan sosial dan menghormati masyarakat adat seperti itu. Sebab pembangunan bukan merupakan hal yang negatif. Seperti yang Hmm. sudah dijelaskan, masyarakat Rempang juga sebenarnya menerima investasi tersebut. Akan tetapi dalam hukum tanah kita sendiri juga mengakui adanya hubungan antara manusia dan tanahnya yang bersifat magis religius, seperti yang sudah Pak Parjo jelaskan tadi juga. Tentu hal ini tidak menjadi persoalan sepele karena di 16 kampung tua tersebut terdapat pemakaman Hmm. leluhur seperti itu. Menurut saya di sini eh, beban ini dipegang oleh pemerintah karena investor memang diberikan jalan untuk melakukan investasi dan memang negara diberikan hak menguasai akan tetapi tetap terikat dengan kemakmuran sebesar-besar rakyat, di mana apabila pembangunan tersebut menindas dan tidak menghormati konstitusi kita, di mana kita melakukan penghormatan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, menurut saya ini sudah merusak harmoni tatanan tata bumi kita, baik dari aspek sosial maupun ekologis. Karena memang rencananya relokasi 3 kampung adat ini lahannya akan digunakan untuk mendirikan industri kaca dan juga relokasi 1 kampung adat ini dilakukan untuk pendirian menara ikon Rempang Eco City. Tentu hal-hal seperti ini sangat disayangkan karena menunjukkan ketidaksensitifan terhadap penghormatan negara terhadap hak masyarakat adat yang sebenarnya sudah dilindungi sejak berdirinya Indonesia. Mungkin seperti itu, Pak, pandangan saya terhadap kasus ini. Ya, nah ini eh, jadi dapat insight lagi nih. Ya, pemirsa yang nonton podcast kita ini jadi dapat insight lagi nih. Ya, mudah-mudahan ini juga para apa namanya stakeholders ya terutama udah jadi sadar gitu ya, gitu bahwa eh, ada karakter atau sifat hubungan manusia dengan tanah di Indonesia ini unik khas seperti itu. Ya, jadi jangan pakai paradigma yang lain ya, gitu pasti ya kita sesalkan apa yang terjadi di Rempang itu tentu kalau spiritnya dari tata bumi tadi sih nggak bakal seperti itu. Nah ini jadi hari ini ada pencerahan dari Deslina ya, jadi mudah-mudahan juga sempat nonton ya nanti direnungkan tuh ya bahwa sadar betul apa itu hubungan ya dalam tata bumi yang kodrati seperti itu ya harus ya supaya nggak itu tadi ya bukan olah pikir atau kemudian olah perilaku yang dihasilkan seperti dua tokoh wayang yang di belakang background kita ini. Tentu tidak, karena kita yang benar adalah Pancasila gitu. Ya ini menarik. Jadi terima kasih dia. Jadi sudah memberikan kontribusinya. Nah sekarang yang ketiga nih tentang isu eh, alih fungsi tanah dengan segala dinamikanya. Nah ini juga sama. Ya ini malahan juga juga plus plus D. Jadi hubungan manusia dengan tanah kodrati ya menurut tataran tata bumi. Kemudian isu pangan juga gak kalah penting karena ini on direct ya. Tidak tidak bisa disepelekan, tidak bisa dinomorduakan, tidak bisa digampang-gampangkan urusan food atau pangan ini bagi tiap-tiap kita perut kita yang butuh makan dan ini bahkan nanti bisa kalau kita bicara dalam skala yang lebih luas ya dalam tatanan negara bangsa Indonesia seluruh rakyat Indonesia itu tidak bisa ditawar ya kebutuhan akan pangan ini. Nah, tentu dari sini nanti
saya yakin ya Kil atau Cornelius ini akan bisa memberikan insight yang tidak kalah keren dari kedua temannya tadi, dari Dea maupun dari Stasia. Silahkan Kil, sampaikan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, para hadirin, eh, menurut pandangan saya, yang tentunya saya dasarkan pada spirit tata bumi, gagasan pembangunan food estate sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, untuk mencapai swasembada pangan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata ruang, dari persoalan keberlanjutan, dari keadilan spasial dan pengelolaan sumber daya agraria yang adil. Dari materi yang tadi sudah saya paparkan, yang dimana saya menekankan bahwa konversi tanah pertanian produktif menjadi kawasan perkotaan tanpa pengendalian dan perlindungan ruang yang memadai justru menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan menimbulkan ketidakadilan. Apabila dilihat dari konteks food estate, persoalan ini bukan sekedar soal menambah luas lahan atau meningkatkan produksi secara masif, tetapi menurut saya juga harus memastikan bahwa penataan ruangnya tidak didorong hanya oleh logika proyek dan logika pasar. Jika pembangunan food estate justru mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan spasial, maka potensi masalah baru yang timbul adalah penggusuran lahan pertanian produktif masyarakat lokal, lalu juga bisa menjadi masalah itu kerusakan ekosistem dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Yang mana sejalan dengan materi saya, tata kelola ruang harus direformasi dari pendekatan proyek yang cenderung top down dan mengejar target angka produksi menjadi berbasis ekosistem dan kebutuhan rakyat. Mungkin Presiden boleh saja menjanjikan swasembada pangan lewat food estate. Dan menurut saya itu suatu hal yang baik. Berarti kan Presiden mempunyai visi dan misi yang jelas. Tetapi tanpa harmonisasi kebijakan antara undang-undang pertanahan, antara peraturan penataan ruang dan ketahanan pangan, dan tanpa penguatan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah, maka food estate berpotensi melanggengkan ketimpangan struktural. Bahkan menurut saya alih-alih memperkuat ketahanan pangan justru dapat merusak lahan yang subur, lalu juga dapat menghilangkan ruang hidup petani lokal dan mengancam keberlanjutan lingkungan yang sebagaimana konversi lahan pertanian menjadi kawasan perkotaan yang sudah tadi saya uraikan. Karena itu dari spirit tata bumi, kebijakan food estate hanya akan membawa manfaat jika didesain dengan pendekatan berbasis ekosistem yang mana menjadikan lahan pertanian produktif sebagai kawasan lindung agraria, lalu untuk memperkuat pengawasan konversi lahan dan menempatkan prinsip keadilan spasial sebagai dasar kebijakan. Menurut saya juga pemerintah juga wajib melakukan moratorium terhadap alih fungsi lahan pangan strategis yang hanya berbasis pada kepentingan pasar, sebab bumi memang cukup untuk memenuhi sebuah kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kerakusan segelintir pihak, sebagaimana yang tadi sudah saya kutip dari Mahatma Gandhi. Mungkin sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih Kil. Nah ini juga ya yang harus mungkin kita sampaikan ya supaya tidak kemudian terkesan, ini saya mengatakan dia terkesan bukan in real time ya bahwa adanya program food estate itu ya akhirnya me, apa eh, mentolerir memberikan toleransi kepada masalah yang kamu ceritakan tadi, Kil. Ya, akan banyak kawasan perkotaan apa yang jadi ya lahan-lahan pangan itu tadi akan jadi kawasan urban, menjadi kawasan perkotaan. Nah itu ya walaupun secara kita ikuti dari perkembangan beberapa dekade lalu itu sudah ada penyebutan bahwa Pulau Jawa itu sebagai city island. Nah, yang tentu kita harus sampaikan juga apakah sudah ada rekap nih bahasanya. Rekap atau mapping persoalan-persoalan tren kecenderungan bahwa Jawa itu akan menjadi city island akan hilang dari seperti akan muncul persoalan seperti yang eh, Kil sampaikan tadi. Mudah-mudahan sih ya. Ini
apa yang kita sampaikan tadi juga, kalau mereka yang berada dalam peran itu mudah-mudahan sih ya menonton dan paham gitu, atau siapa yang nonton menjadi eh, bagian dari kita untuk mengkampanyekan tata bumi ini. Ya jangan lupa mengingat-ingat bagaimana kemudian melaksanakannya, prinsip harmoni tadi. Nah ini ada benarnya tadi Bu Akin menekankan ya keadilan ruang tadi ya, bagaimana itu di maintenance sungguh-sungguh ya. Itu kita harus belajar lagi ke zaman Majapahit kalau ini. Bagaimana dengan pangan ini orang yang mempermainkan ya spekulasi atau bahkan orang yang merusak. Nah ini kalau bahasanya mengalih fungsikan itu secara melanggar hukum zaman Majapahit dihukum mati. Karena itu tadi kita tangkap esensinya pangan itu apa? Ya bukan sekedar pangan itu komoditas yang kemudian tunduk pada hukum supply and demand di pasar. Tapi itu sebagai itu tadi kebutuhan asasi kalau dari barat, kalau dalam bahasa tata bumi itu kebutuhan kodrati manusia. Kalau manusia nggak makan ya bagaimana? Nah, saya kira saya berterima kasih kepada kalian ya, Desrina, Dea, Stasia, Kil, Cornelius, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita berbagi ya, di samping kesulitan kalian atau tantangan kalian sedang akan mengerjakan tugas akhir kalian. Nah, tentu ini harus saya apresiasi. Ya, mudah-mudahan ya nanti kalian semua ya menghadapi persoalan-persoalan pelik rumit ya mendekati perubahan besar di abad ini ya tidak salah resepnya saya belikan resep nih ya resep tata bumi ini dengan ya adaptasinya ada di dalam sistem tata hukum kita Norma berdasarkan Pancasila kita belajar UPA di konsideran mengingat ya jelas-jelas satu-satunya undang-undang yang mengamanahkan bahwa undang-undang atau hukum agraria ini harus merupakan pengejawatan dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah itu kita berterima kasih kepada perancang UPA yang membentuk UPA dengan mengingatkan. Jadi UPA itu bukan sekedar penjabaran dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar di atas Undang-Undang Dasar, tetapi UPA merangkai tidak boleh melupakan dasar negara kita sebagai cita-cita, sebagai filosofi, sebagai segala sumber hukum yang mengikat yang harus diikuti. Mudah-mudahan ya kalau dipahami ini semua akan membawa berkah karena kemerdekaan ini juga sebagai karunia Tuhan. Ya, jangan jangan ingkar pada kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu semau-maunya ugal-ugalan. Nah ini pemirsa sekalian yang menonton ini saya berterima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang kita lihat bersama, kita tonton bersama dari mahasiswa ini, kita lihat ya mereka memiliki pemahaman yang baik. Mudah-mudahan nanti ke depan mereka akan memiliki ya peran-peran yang dijalankan sesuai dengan ya, peran mereka di masyarakat sebagai praktisi hukum, katakanlah sungguh-sungguh amanah dan nanti mengundang berkah Tuhan, amanah dan tanggung jawab ya itu. Terima kasih semuanya pemirsa. Untuk ini kita akhiri podcast kita kali ini.